Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sobat sehat semuanya yang ada di rumah, khususnya di wilayah Kabupaten Lampung Timur. Selamat datang di acara Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur dalam podcast Ngopi Second. Baik, saya di sini Ria Listari bersama dua narasumber yang luar biasa pada siang hari ini. Yang pertama ada Bapak Wakil Bupati Lampung Timur, Bapak Aswar Hadi, dan yang kedua ditemani juga oleh Bapak Suparjo SKM selaku PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur. Kita beri aplaus yang meriah dulu untuk beliau, para narasumber kita pada siang hari ini. Baik, selamat siang Bapak, bangga bisa menemani Bapak Wakil Bupati beserta Bapak Kepala Dinas untuk kita ngobrol santai Pak seputar kesehatan. Baik peserta dan sobat sehat yang ada di rumah, kita pada siang hari ini akan mengangkat tema kesehatan yaitu tentang stunting. Banyak yang belum paham tentang stunting itu sendiri apa. Masyarakat berpikir bahwa stunting itu hanya pendek saja. Ya, di sini ada dua narasumber yang luar biasa yang akan menjelaskan sebenarnya apa sih stunting itu. Mungkin Pak Wakil atau Bapak PLT Kepala Dinas Kesehatan bisa menjelaskan gambaran stunting itu seperti apa. Silahkan Bapak Wakil. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi stunting itu adalah kondisi ketika seorang anak mengalami gangguan pertumbuhan selama 1000 hari masa pertumbuhan semenjak dikandung sampai dengan 2 tahun, mengalami masalah gizi, kronis dan infeksi berulang yang berakibat pada panjang badan, tinggi badan berada di bawah standar yang ditetapkan oleh dalam tinggi badan di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan ke depan, agar ini mempunyai risiko maupun kognitif tidak seperti anak sesuai dengan mempunyai risiko penyakit menular, entah itu kegemukan atau diabetes, hipertensi jantung, simbolik dan lainnya. Adapun penyebab stunting, penyebab langsung tidak langsung adalah faktor yang menghubungkan dengan gizi anak, diantaranya asupan gizi anak yang kurang taktual, terutama selama 100 hari pertama kehidupan, yaitu sejak kehamilan hingga 2 tahun. Kedua, masalah infeksi berulang atau kronis seperti diare, ispa, TBC, infeksi, cacingan yang mengganggu penyerapan nutrisi yang buruk terhadap status gizi yang harus. Wah, ya. Jadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Wakil bahwa di sini dapat garis merahnya yaitu stunting itu bukan hanya pendek ya Bapak ya, tetapi gagal tumbuh dan gagal kembang. Jadi kalau sudah dia stunting itu pasti gagal pertumbuhannya dan gagal perkembangannya. Jadi stunting itu tidak hanya pendek. Stunting itu pasti pendek belum tentu stunting. Begitu ya Pak Wakil ya. Oke, terima kasih Pak Wakil. Untuk penyebab stuntingnya tadi ada secara langsung dan secara tidak langsung. Nah, sekarang kita akan bicara tentang dampaknya. Ini Bapak PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur. Bisa bercerita bagaimana anak yang menderita stunting nanti dampaknya seperti apa Pak? Bisa diceritakan kepada seluruh sobat sehat yang ada di rumah. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Bapak Ibu pemirsa semuanya. Kita tadi sudah disampaikan oleh Bu Ria sebagai pembawa acara tentang stunting dan sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bapak Wakil Bupati kita terkait dengan apa stunting, apa itu penyebabnya dan sekarang dampaknya. Dampaknya sangat luar biasa Bapak Ibu semuanya kalau sudah stunting, karena begitu stunting di umur 2 tahun, kedepannya anak itu susah untuk diintervensi lagi, karena mengintervensi stunting itu harus di bawah 2 tahun, dari mulai lahir, mulai bayi sampai dengan modern. Begitu stuntingnya udah di atas 2
susah dulu untuk diintervensi, susah pertumbuhan untuk tingginya, tinggal ke samping. Nah, rata-rata secara medis tinggal tumbuhnya ke samping. Dampaknya di samping secara fisik juga secara kognitif, secara otak sulit berkembang. Jadi bukan berarti kalau stunting itu terus nanti apa istilahnya bisa bersaing, enggak. Ini kalau udah stunting itu secara otak kognitif susah bersaing dengan usia sebayanya. Kalau sudah stunting karena secara fisik sudah kata orang apa ya, kalau disampaikan orang Jawa itu cebol ya, cebol kerdil. Ya. Nah itu juga kalau stunting cebol kerdil otaknya, sehingga dia secara belajar kemudian susah bersaing dengan sebanyak, sehingga dampaknya ke depan secara ekonomi akan lebih kita rugi karena dia susah bersaing di tingkat global nanti. Secara fisik susah bersaing, secara pemikiran otak susah bersaing, sehingga dikhawatirkan nanti Bapak Ibu semuanya kalau sudah stunting ini kita hanya jadi generasi buruh kerja kasar karena susah bersaing di tingkat akademis, sehingga stunting ini perlu betul dicegah karena begitu luas dampaknya, sehingga baik secara otak kognitif, pertumbuhan, kecerdasan, secara ekonomi juga sangat merugikan negara kita. Bayangkan kalau sudah semuanya stunting, kita nggak bisa bersaing di dunia global, apalagi dengan sekarang yang sudah canggih dunia, semua serba teknologi. Itu salah satu dampak luar biasa. Secara ekonomi memang banyak betul kerugiannya kalau kita menderita stunting. Itu mungkin global. Baik, Bapak. Ada tambahan. Oh ya, silakan Bapak Wakil. Jadi sesuai dengan program pemerintah pusat, Prabowo Presiden kita di tahun 2045 kita menuju Indonesia emas. Bagaimana kalau anak kita pada stunting? Iya, betul. Makanya kita bersama-sama, mari sama-sama pertama tenaga kesehatan, semua masyarakat untuk mau mencegah stunting ini bagaimana? Sebab di Lampung Timur sudah kita upayakan. Dengan kebetulan saya sebagai ketua BPS ya, di tingkat kabupaten, setiap tahun, setiap minggu, setiap bulan kita turun ke kecamatan. Alhamdulillah di Lampung Timur sudah ada penurunan, artinya lokus stuntingnya sudah ada beberapa tinggal kecamatan saja ya Bapak ya. Ya, baik. Kita tadi sudah mendengarkan para sobat sehat dari Bapak Wakil Bupati dan Bapak Kepala Dinas Kesehatan bahwa dampak stunting itu sendiri sangat berbahaya karena kita menyiapkan generasi penerus bangsa yang menuju ke Indonesia emas. Bagaimana kalau anak-anak kita stunting nanti? Bagaimana cara menghadapi kita di ekonomi global nanti? Nah, itu luar biasa. Jadi pemirsa sobat sehat yang ada di rumah, tentunya kita bersama-sama untuk mencegah stunting. Baik, luar biasa obrolan kita di segmen pertama ini, tetapi kita sejenak undur diri, rehat sejenak. Nanti kita akan kembali ke segmen berikutnya. Tetap di podcast Ngopi Second. Cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Ya sobat sehat, masih bersama saya di sini di Ngopi Second. Ngobrol kita seputar kesehatan. Tetap bersama obrolan dengan Bapak Wakil Bupati Lampung Timur dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur yang tentunya akan lebih seru lagi karena kita akan mengupas tuntas tentang stunting. Kalau tadi Pak Wakil dan Pak Kadis kita sudah membahas tentang apa itu stunting, dampaknya seperti apa dan penyebabnya apa. Masyarakat tentunya ingin tahu sebenarnya keadaan stunting di Kabupaten Lampung Timur itu sudah sejauh mana. Apakah banyak anak yang sudah terkena stunting atau bahkan kita sudah di bawah rata-rata. Mungkin Pak Wakil bisa menceritakan selaku tim percepatan penurunan stunting ketuanya. Ya silahkan Bapak Aswar Hadi. Terima kasih Ibu. Lampung Timur menjadi lokus stunting sejak tahun 2018. Dia tunjuk oleh Pusat Rehabilitasi Stunting menurut SKI tahun 2023, yaitu pada tahun itu stunting di Kabupaten Lampung Timur sebesar 14,2% dengan target
Timur sudah mencapai target, namun upaya penurunan stunting harus tetap dilanjutkan. Lanjutan mengingat masih tingginya kantong-kantong wilayah profesi tinggi yang kita ada. Nah, gitu. Misalnya di wilayah-wilayah yang menjadi lokus stunting tahun 2005 berdasarkan itu data di desa, kecamatan Metro Kibang, Pelabuhan Meringgai, Gunung Pelindung, Kalongan, Probolinggo, Rawan Utara, itu menjadi. Tapi alhamdulillah kita akan terus kita mau dorong supaya semua masyarakat terlibat dalam kita mengangkat Bapak Asuh, Bapak angkat stunting. Bahkan saya perintahkan kepada semua OPD termasuk kecamatan yang ada di kecamatan untuk menjadi Bapak Asuh. Untuk asuh dan mereka yang tidak mampu diberi apa kekurangan stunting itu penyebabnya apa, dan kita harus pelajari dulu. Bukan harus anak pendek dikatakan stunting, tidak. Ada stunting itu berdasarkan keturunan dari bapaknya pendek, anaknya pendek, kan gitu. Tapi kita periksa, makanya saya jelaskan kepada tenaga kesehatan supaya benar-benar memeriksa perawat-perawat yang ada di kecamatan. Jadi dari 24 kecamatan di Kabupaten Lampung Timur ini ada 6 lokus stunting ya Pak ya, 6 kecamatan yang lokus stunting yang harus tetap kita pacu supaya mereka tidak lokus lagi, begitu ya Pak Wakil ya. Baik, terima kasih Pak Wakil. Itu adalah keadaan di mana Kabupaten Lampung Timur prevalensinya 14,2% dan Kabupaten Lampung Timur sudah mencapai target, tapi upaya tidak hanya sampai di situ. Bicara dengan kita sudah koordinasi dengan OPD ya Pak ya. Bagaimana upaya yang sudah tadi selain dari Bapak Asuh, upaya-upaya lain seperti apakah kita memberikan bantuan atau kita memberikan obat-obatan gratis seperti apa Pak untuk pencegahan stunting ini, upaya yang sudah kita lakukan terutama dengan kolaborasi dengan Dinas Kesehatan tentunya ya Pak ya dan PPKB. Silakan bisa bercerita Pak Kadis atau Pak Wakil. Oke, baik Bapak semuanya, jadi kaitan dengan upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Timur, terutama tim percepat pengusahaan ini, kolaborasi dan koordinasi dari seluruh OPD. Sudah banyak yang sudah dilakukan untuk pencegahan dalam upaya penurunan stunting. Penurunan stunting itu nggak hanya dimulai dari bayi dan ibunya, tetapi dimulai dari remaja. Jadi mulai 8.000 hari kehidupan. Jadi dimulai remaja itu sudah dimulai diberikan tablet tambah darah. Dan nggak lebih kalah pentingnya juga Bapak semuanya, karena stunting itu juga berasal penyebab tidak langsungnya itu adalah lingkungan, itu juga akan diatasi oleh karena kondisi lingkungan yang buruk. Contoh salah satunya kondisi buang air besar kita yang masih sembarangan. Banyak rumah tangga kita yang masih membuang kotoran kita di WC 1 hektar di pekarangan atau di WC yang berkilo-kilo di sungai, sehingga kotoran kita tidak terlokalisasi sehingga menyebabkan pencemaran, menyebabkan diare. Inilah yang akhirnya karena kondisi lingkungan kita yang buruk akhirnya menyebabkan penyakit-penyakit yang seperti ini, akhirnya mengurangi gizi anak-anak balita kita sehingga asupan gizi kita kurang karena penyakitnya selalu ada kalau lingkungan kita buruk. Salah satunya itu, sehingga nanti ke depan kita harus mencapai bebas buang air besar sembarangan. Kalau bahasa kerennya ODF, Odefian Free, yang sekarang lagi digalakan karena Lampung Timur secara kabupaten belum bisa ODF, tapi sudah hampir mayoritas kecamatan sudah ODF, hanya tinggal beberapa desa lagi yang belum ODF. Ya, ke depan program kita akan meng-ODF-kan semua desa sehingga kita insya Allah Lampung Timur bisa bebas buang air besar sembarangan. Itulah Mbak Ria yang apa-apa yang sudah kita lakukan di Kabupaten Lampung Timur. Makasih. Iya. Saya tadi mendengar bahwa Bapak mengatakan pencegahan stunting itu bukan hanya dimulai dari anak langsung lahir ya Pak ya, tapi dimulai dari remaja, yaitu pemberian tablet tambah darah pada remaja. Mungkin sobat sehat yang ada di rumah belum paham Pak tentang itu. Bagaimana cara pemberiannya dan untuk siapa itu? Fokusnya ke siapa itu Pak? Coba Bapak bisa menceritakan tentang pemberian tablet tambah darah. Terima kasih Mbak Ria. Jadi untuk tablet tambah darah diberikan pada remaja putri, bukan remaja putra semuanya. Ini khusus remaja putri, remaja anak putri usia sekolah, yang istilahnya yang sudah mulai disiapkan untuk menjadi ibu rumah tangga. Tujuannya adalah supaya mengurangi
anemia, kekurangan hemoglobin darah. Iya. Sehingga kalau anak disiapkan untuk menjadi berota itu akan hamil. Kalau hamil kekurangan darah ini menyebabkan pertumbuhan bayi dan ibunya juga tidak sehat. Diberikan pada mulai remaja putri, mulai SMP kelas 2 dan SMA dari kelas 1 sampai kelas 3 selama 52 minggu. Itu diberikannya pada anak sekolah. Iya. Jadi tiap minggu itu harus minum sekali Iya. tablet tambah darah untuk remaja putri kita, baik di sekolah maupun yang remaja putri yang tidak sekolah. Karena banyak juga remaja putri yang sudah putus sekolah. Nah, untuk yang remaja putri sekolah diberikan di sekolah, yang untuk remaja putri yang tidak sekolah diberikan di posyandu-posyandu kita. Yang dulu ada posyandu remaja, sekarang ada posyandu ILP. Itu semuanya insya Allah nanti kalau kekurangan tablet darah bisa minta atau menghubungi puskesmas terdekat dan itu diberikan gratis. Iya, gratis. Ya. Makasih. Tablet tambah darah. Iya. Jadi sobat sehat yang ada di rumah, tadi sudah dijelaskan bahwa penggunaan tablet tambah darah itu hanya untuk remaja putri, bukan remaja putra, begitu ya Pak ya. Remaja putri yang disiapkan dia untuk siap. Jadi intinya remaja putri yang sudah menstruasi. Ya. Mungkin bisa diambil kesimpulan seperti itu ya. Jadi saya tegaskan lagi, remaja putri yang sudah menstruasi dan diminum 1 minggu 1 kali. Nah, jadi itu adalah upaya pencegahan stunting yang mulai sejak dini. Baik, sobat sehat yang ada di rumah, kita masih ada waktu di segmen ketiga. Kita akan lagi mengupas tuntas lagi dan dengan obrolan yang menarik masih bersama kami di podcast Ngopi Second. Ngobrol kita seputar kesehatan. Cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Baik sobat sehat, masih bersama podcast Dinas Kesehatan di podcast Ngopi Second. Ngobrol kita seputar kesehatan. Masih bersama saya beserta Bapak Wakil Bupati Lampung Timur dan Bapak Kepala Dinas Kesehatan yang mengupas tuntas tentang stunting. Kalau kita tadi sudah bla 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 panjang lebar bicara tentang stunting, sekarang ada nggak sih Pak inovasi yang akan disampaikan dari pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk mengejarkan menurunkan angka stunting? Inovasi-inovasinya apa? Bisa Bapak ceritakan? Silakan Bapak. Ya, kita inovasi atau kendala yang ada di yang setelah kita dibawa. Pertama soal pembiayaan, anggaran dari dinas P2KB itu sendiri, dari hanya bantuan pusat, dari bantuan pusat itu hanya ada untuk tenaga kesehatan. Iya. Kemudian kesadaran masyarakat itu yang Masih kurang, ya, Pak ya? Makanya saya selalu menghimbau kepada tenaga kesehatan untuk memberikan himbauan kepada masyarakat. Bahayanya anak untuk generasi penerus ke depan. Kita tidak bosan-bosan memberikan. Makanya terus saya minta kepada semua kepala dinas, kantor, badan untuk menjadi bapak asuh, supaya mereka juga mensosialisasikan bahwa stunting ini sangat berbahaya dengan kehidupan. Apalagi kita menuju Indonesia tahun 2045. Itu yang kedua. Bagaimana saya berpikir bagaimana mau bicara tahun 2045 kalau anak banyak anak Stunting, iya betul. Stunting ini nasional akan mempengaruhi APBD Lampung Timur, akan mempengaruhi. Makanya saya minta, memang kerjaan ini pekerjaan sosial, sosial bersama mengimbau kepada semua masyarakat tentang kesadaran mereka terhadap ODF. Karena di tempat kita ini tinggal 2 kecamatan, yaitu kecamatan Jabung dan Labuan Meringai, yaitu antara desa apa itu di Lampung yang belum ODF. Yang belum ODF ya Pak ya? Labuan Meringai ada 1 desa juga. Oh. Makanya karena di Labuan Meringai itu daerah pantai, jadi agak susah. Makanya kita perlu pendanaan yang kita. Iya. Jadi itu kendala-kendalanya. Iya.
Jadi kendala utamanya itu di biaya ya Pak ya, apalagi di tahun 2025 ini kita tahu sendiri bahwa dari pusat pun ada pemangkasan atau efisiensi, bahasanya seperti itu ya Pak ya. Tetapi mudah-mudahan tidak menurunkan semangat kita untuk berupaya menurunkan stunting. Jadi itu adalah kendala-kendalanya. Kalau inovasinya, ada tidak inovasi dari pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang bisa langsung merangkul masyarakat, mengenal langsung ke masyarakat, inovasinya apa supaya masyarakat pun ikut berperan aktif dalam penurunan angka stunting? Bisa Bapak ceritakan? Ya, ada. Kita lakukan masa pemberian susu ya. Syuting apa istilahnya tuh? Syuting. Syuting. Oh, syuting. Susu untuk anak stunting. Susu untuk anak stunting, ya. Kita berikan sama mereka. Kemudian dari dinas kesehatan berikan macam PMT apa. PMT. Kemudian OPD yang kita minta itu saya menjadi bahas memberikan juga susu, memberikan apa yang diperlukan oleh masyarakat. Iya. Ya, jadi salah satu inovasinya itu tadi sunting, pemberian susu untuk anak stunting, tentunya gratis dari pemerintah Kabupaten Lampung Timur ya Pak ya. Kalau dari Dinas Kesehatan mungkin ada inovasi lain Pak yang bisa langsung kena ke masyarakat untuk upaya penurunan stunting, Pak Kadis Kesehatan? Baik, makasih Maria untuk dari Dinas Kesehatan yang sudah langsung untuk penurunan stunting yang langsung mengena di masyarakat, banyak yang sudah dilakukan. Dari mulai remaja tadi sudah diberikan tablet tambah darah, dari mulai ibu hamil diberikan PMT, dari anak balitanya juga diberikan PMT. Di samping juga dari masyarakat banyak inovasi-inovasi yang sudah dikembangkan oleh posyandu. Itu salah satunya ada yang di Wembil itu ada orang mengumpulkan sampah ditukar dengan PMT. Oh begitu ya. Dan sebagainya. Di samping itu juga Dinas Kesehatan karena juga ada pemberian susu stunting juga. Di samping PPKB, Dinas Kesehatan juga mengadakan pemberian susu stunting, diberikan kepada anak stunting atas rekomendasi dokter spesialis anak. Ya. Karena pemberian susu stunting ini tidak main-main, harus atas rekomendasi dokter spesialis anak. Sehingga Dinas Kesehatan mencoba untuk inovasi yang sudah stunting itu supaya pertumbuhannya juga bisa diangkat, diberikan susu stunting, jadi pemberian makanan khusus lah intinya atas rekomendasi dokter anak. Sehingga stunting itu yang di puskesmas itu dikonsulkan ke rumah sakit Umum Sukadana dengan dokter spesialis anak, ini seperti apa diagnosa dan harus diberikan terapi apa, itu sebegitunya, dan semuanya gratis dari pemerintah. Di lain itu Bapak semuanya juga masih banyak kendala, tadinya sudah sampaikan oleh Pak Wakil setelah ketua TPS. Sampai memang pembiayaan kita juga terbatas karena memang anggaran kita terbatas. Yang perlu kita cermati juga karena memang peran serta masyarakat kita memang dirasakan masih sedikit perlu kita tingkatkan. Karena penurunan stunting itu tidak hanya petugas yang kerja keras yang perlu, juga bantuan peran serta masyarakatnya. Contoh untuk anak balita, untuk anak remaja putri, ini juga perlu peran sertanya, bantu juga kalau diberikan tablet nggak diminum. Iya, percuma ya Pak ya? Percuma, sehingga perlu kontrol keluarga, teman dan sebagainya untuk mengingatkan tuh tablet tambah darah. Ibu-ibu hamil, anak balita, bayi, sudah kita siapkan sarana posyandu untuk memeriksakan. Ini juga kadang datangnya sebulan sekali aja harus dioprak-oprak atau ya, kalau nggak woro-woro ya Pak ya? Iya. Itu untuk kesehatan sendiri, kalau nggak seperti itu, sehingga sedikit perlu energi lebih petugas ini untuk memberikan kesadaran pada masyarakat. Makanya Itulah peran pemerintah semua hal ini harus Iya, semua harus dirangkul gitu ya Pak ya? pihak polisian, Polisian. Warami, keamanan yang ada di daerah desa, pihak kementerian agama memberikan penyuluhan kepada remaja-remaja Iya. bahwa nikah dua umur itu tidak boleh. Iya, Itu betul. selalu bilang stunting. Iya, Makanya kerjanya harus semua bareng. iya. Pak, emangnya kerja sosial, kesadaran masyarakat juga ada kesadaran. Saya harapkan semua petugas, terutama tugas kesehatan, merupakan garda terdepan. Garda terdepan. Ya, jadi upaya
supaya stunting itu merangkul semua lini ya Pak ya, mulai dari pusat turun lagi ke kabupaten, ke desa, bahkan ke aparat-aparat desa yang paling bawah, dan masyarakat pun harus kita rangkul. Saya tertarik sekali dengan inovasi yang Pak Kadi sampaikan tadi tentang penukaran sampah dengan diberikan PMT gitu ya Pak ya. Jadi mungkin nanti bisa tadi desa mana Pak? Desa Waimili sudah melaksanakan. Jadi yang di luar desa Waimili, untuk sobat sehat yang ada di rumah bisa menyampaikan inovasi ini kepada aparat desa setempat. Jadi bisa bekerja sama dengan Dinas Kesehatan tentang inovasi yang tukar sampah ditukar dengan PMT untuk anak stunting. Bagaimana prosesnya bisa ngobrol nanti mungkin di segmen selanjutnya kita kupas tentang itu. Untuk itu sebelum kita berakhir di segmen ini, mungkin ada closing opinion dari Pak Wakil dan Pak Kadi, silahkan sebelum kita tutup di segmen ini. Ya, tadi seperti saya sampaikan, dalam pencegahan stunting semua harus terlibat, bukan sekedar aparat atau pegawai negeri atau perasaan, semua masyarakat harus terlibat, dari pihak kepolisian, kejaksaan, semua. Apalagi masyarakat kita ini dulunya banyak, hampir 1,1. Nah, jadi harus keterlibatan semua orang. Dan pada saat itu juga, karena ini biayanya ya ada tapi nggak memadai, jadi kita perlu kerjasama, kita meroyong bareng-bareng. Alhamdulillah, dari semenjak saya ada di Ketua PBS, tadi penurunan stunting walaupun masih banyak kendala di bawah. Kita harapkan supaya masyarakat dengan kesadarannya, melalui podcast ini masyarakat bisa mengerti bahwa stunting itu begini sebabnya. Jadi pencegahannya mulai dari dini hari dan pencegahan. Saya kira itu. Ada tambahan Pak Kadi? Baik, Bu Ria, jadi sudah sampaikan banyak lebar oleh Pak Wakil terkait dengan pencegahan stunting tadi. Intinya kerja untuk pencegahan penurunan stunting itu nggak bisa kerja sendiri, melibatkan semua instansi, lembaga, bahkan stakeholder dan masyarakat bawah. Nggak bisa hanya OPD tertentu, lembaga tertentu, semua kerjasama dikeroyok bareng. Selama kita nggak bisa kerjasama, hanya main sendiri, stunting bisa jauh panggang dari api kalau bisa diturunkan, karena ini menjadi kerja bersama dari mulai stakeholder masyarakat yang paling bawah sampai seluruh stakeholder yang paling atas. Sehingga ayo saya selaku pemangku dinas kesehatan untuk mengajak seluruh elemen masyarakat dari tingkat bawah sampai atas meroyok kerja bareng dalam rangka menurunkan stunting. Karena kita dari dulu begitu stunting dilaksanakan di intervensi, kita mengintervensi stunting itu selalu slogan kita yang selalu kita sampaikan ke masyarakat itu bahwa cegah stunting itu penting, itu intinya. Sehingga kalau stunting kita nggak bisa dicegah, dampaknya ke depan bangsa kita untuk mencapai generasi emas jauh panggang dari api tidak akan mungkin tercapai, karena kita jadi insan atau manusia yang kerdil, baik kerdil secara fisik maupun kerdil secara kecerdasan otak maupun kognitif. Itu Mbak Ria. Oke, terima kasih dari Pak Wakil dan Pak Kadis Kesehatan. Jadi pemirsa, sobat sehat di rumah, kita sudah mengupas tuntas tentang stunting, bahwa tadi logo kita dan sebagai penyemangat kita bahwa cegah stunting itu penting. Kita siapkan generasi mulai dari sekarang untuk menuju ke Indonesia Emas. Mungkin kita bisa sama-sama Pak untuk mengucapkan logo cegah stunting itu penting. Mungkin seperti itu kita sama-sama. Ayo kita hitung ya. Ya, kita bersama-sama. Pemirsa yang ada di rumah juga bisa mengikuti, dan teman-teman yang nonton secara langsung bisa mengikuti untuk kita bersama-sama mengucapkan logo dari cegah stunting. Baik, kita hitung Bapak. 1, 2, 3. Cegah stunting itu penting. Terima kasih. Hari ini sekian dari saya, Ria Lestari. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih kepada narasumber. Jumpa lagi di podcast Dinas Kesehatan Ngopi Second. Ngobrol kita seputar kesehatan.
Thank